Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya yang terhormat Bapak Aliman sebagai dosen mata kuliah Ramalan Bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek peramalan bisnis dengan studi kasus STXO. Dan di sini saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Naufal Afik Sujarno. Yang kedua ada teman saya, Rizky Sanjaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti yang kita tahu, merupakan pilar utama dalam ekonomi Indonesia. Mereka berkontribusi besar, tidak hanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dalam distribusi produk lokal berkualitas. Di era digital ini, tren gaya hidup sangat mempengaruhi perkembangan UMKM. Salah satunya adalah tren K-pop yang digandrungi anak muda. STXO hadir sebagai inovasi minuman yang memadukan es teh tradisional dengan elemen budaya K-pop yang populer di kalangan remaja, dengan branding yang unik dan kekinian, serta pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. STXO mampu menarik perhatian target pasar yang lebih luas. Dalam proyek ini, kami menggunakan dua metode peramalan untuk menganalisis tren penjualan es teh EXO, yaitu yang pertama ada metode rata-rata sederhana. Jadi metode ini menghitung rata-rata penjualan dengan membagi total penjualan dengan jumlah hari. Metode ini sederhana dan mudah digunakan, tetapi kurang responsif terhadap perubahan tren yang cepat. Yang kedua, ada metode pemulusan eksponensial. Metode ini lebih kompleks dan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru, sehingga lebih responsif terhadap perubahan tren, seperti kenaikan penjualan yang signifikan pada akhir minggu. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan metode rata-rata sederhana. Dari kekurangan metode ini, yaitu kurang responsif terhadap tren. Metode ini tidak menangkap tren naik atau turun dengan baik. Misalnya dalam data ini, penjualan di hari Minggu sangat tinggi sebanyak 188 cup, tetapi metode rata-rata sederhana tidak cukup mempertimbangkan lonjakan atau penurunan yang signifikan. Tidak mempertimbangkan perbedaan antara hari, penjualan mungkin berbeda setiap hari. Tetapi metode ini merata-ratakan semuanya tanpa memperhatikan variasi harian atau faktor musiman. Dari sisi kelebihannya adalah mudah digunakan, sangat sederhana dan cepat dihitung, cocok untuk pola stabil jika penjualan relatif stabil dari waktu ke waktu. Metode ini dapat memberikan prediksi yang masuk akal. Kekurangan dan kelebihan metode pemulusan dan eksponensial. Dari sisi kekurangannya, metode ini adalah kebutuhan pemilihan nilai alfa. Pemilihan nilai alfa sangat mempengaruhi hasil peramalan. Jika alfa terlalu rendah, model mungkin tidak cukup responsif. Tetapi, jika terlalu tinggi, model mungkin terlalu cepat bereaksi terhadap fluktuasi harian yang tidak signifikan. Lebih kompleks, metode ini lebih rumit dibandingkan metode rata-rata sederhana, terutama dalam hal pemilihan parameter alfa yang tepat. Selanjutnya dari sisi kelebihannya, kelebihan dari metode ini adalah lebih responsif terhadap tren karena memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Metode ini lebih peka terhadap perubahan dalam pola penjualan, seperti penurunan atau kenaikan yang cepat, fleksibel dengan tren dan fluktuasi. Metode ini lebih mampu menangani perubahan penjualan yang tajam, seperti kenaikan signifikan pada hari Minggu. Dan selanjutnya di sini ada hasil dari metode rata-rata sederhana dari data penjualan 7 hari terakhir, yang jumlahnya 823 dibagi 7 hari sama dengan 117,57. Nah, di sini berdasarkan hasil peramalan,
Prediksi penjualan minggu depan adalah 117,57 cup, cukup yang sedikit lebih rendah dibandingkan penjualan hari Minggu sebelumnya, mencapai 188 cup. Ini menunjukkan adanya penurunan penjualan yang diperkirakan untuk minggu depan dibandingkan penjualan di hari Minggu terakhir. Namun, ini adalah rata-rata perhitungan dari 7 hari terakhir. Jadi, meskipun ada penurunan dari puncak penjualan di hari Minggu, angka tersebut masih bisa lebih rendah atau lebih tinggi tergantung tren harian lainnya. Di sini ada hasil dari yang kedua, metode pemulusan dan eksponensial. Jadi penjualan ST-EXO menurun sejak hari kedua sampai dengan hari keempat dengan alfa 0,5. Saya akan meramalkan bisnis tersebut untuk minggu berikutnya. Nah, di sini ada hasilnya. Secara keseluruhan, tren peramalan menunjukkan adanya penurunan penjualan di awal, diikuti dengan stabilisasi dan akhirnya peningkatan yang signifikan. Dengan alfa 0,5 yang merupakan nilai sedang dalam hal sensitivitas peramalan, model ini menunjukkan perubahan yang cukup cepat dalam mencerminkan fluktuasi data aktual. Ini berarti model ini cukup responsif terhadap perubahan penjualan, tetapi tetap menjaga keseimbangan antara tren lama dan perubahan baru. Selanjutnya, saya akan memilih metode yang cocok untuk peramalan ini. Saya akan memilih metode pemulusan eksponensial. Ini karena data menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dari hari ke hari. Penurunan dan peningkatan penjualan yang jelas dapat lebih baik dicerminkan oleh metode ini, terutama jika tren jangka pendek diinginkan. Dengan metode ini, prediksi penjualan minggu berikutnya adalah 148,04 cup, yang lebih realistis mengingat peningkatan penjualan di akhir minggu. Jika penjualan biasanya stabil dan tidak fluktuatif, rata-rata sederhana bisa saja memadai. Namun karena ada pola perubahan dalam data, pemulusan eksponensial lebih responsif terhadap tren terkini dan lebih cocok digunakan. Di sini ada tantangan yang dihadapi oleh ST-EXO di era digital. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Yang kedua ada adaptasi teknologi. Yang ketiga perubahan preferensi konsumen. Yang terakhir ada pengelolaan logistik dan distribusi. Di sini ada strategi pengembangan yang dilakukan oleh ST-EXO di era digital. Yang pertama ada inovasi produk. Yang kedua ada harga yang kompetitif. Yang ketiga kolaborasi dan kemitraan. Yang keempat ada peningkatan layanan pelanggan. Yang kelima promosi kreatif. Dan selanjutnya ada pemanfaatan digitalisasi untuk pemasaran dan distribusi. Yang pertama ada platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan pemasaran. Yang kedua ada penggunaan iklan digital untuk menjangkau target konsumen yang lebih spesifik. Dan yang terakhir ada layanan pengiriman cepat untuk memastikan produk tiba dengan cepat dan segar. Jadi dari hasil peramalan ini kami bisa menyimpulkan bahwa ST-EXO memiliki peluang besar untuk sukses, terutama jika terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital. Dengan mengikuti tren K-pop dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat, ST-EXO bisa tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Aliman selaku dosen mata kuliah peramalan bisnis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.